Halo semuanya, kami dari kelompok 9 kelas Machine Learning, kami akan membahas tentang segmentasi sel darah dengan K-means clustering dan klasifikasi sel darah putih dengan transfer learning exception. Kelompok ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya, Gregorius Henry, NIM 21064. Saya Ricky Kusuma, 20185. Saya Albert Wijaya, 21498. Saya Diwirya, 20526. Jadi, video ini akan terdiri dari 3 bagian besar. Bagian yang pertama adalah image segmentation dengan K-means clustering. Lalu ada image classification menggunakan CNN. Dan yang terakhir ada image classification menggunakan transfer learning exception. Selamat menyaksikan. Pada dataset yang digunakan pada penelitian ini, terdapat 12.500 gambar yang sudah terdokumentasi. Data tersebut terbagi menjadi 4 kategori, yaitu neutrophil, eosinophil, limfosit, dan monosit. Sebelum kita ke algoritma machine learning, kita terlebih dahulu harus melakukan pre-processing agar dapat digunakan oleh algoritma machine learning tersebut. Pada pre-processing yang dilakukan di slide ini, agar dapat digunakan pada algoritma machine learning supervised learning, yaitu algoritma K-means. Untuk langkah-langkahnya adalah, pertama kita harus menormalisasi image-nya dulu atau gambar dengan min-max. Kedua, meresize gambar agar lebih mudah diproses oleh algoritma tersebut. Dan yang ketiga adalah melakukan konversi image atau gambar menjadi tipe data float 32. Next, setelah melakukan preprocessing data, algoritma yang digunakan untuk dataset tersebut adalah algoritma K-means clustering. Kita menggunakan nilai K-nya itu adalah 4 karena hanya terdapat 4 warna, yaitu ada hitam, putih, dan warna sel darah merah, dan warna inti selnya atau nucleus cell. Kita melakukannya dengan attempts-nya 10 kali. Setelah itu, K-means clustering akan mengembalikan 3 nilai. Yang kita gunakan adalah hanya senternya dan labelnya saja. Lalu, nilai center diubah kembali menjadi UINT 8. Pada saat ini, terlihat perbedaan sebelum dan sesudah segmentasi dengan K-nya itu adalah 4. Next, pada gambar sebelumnya, kita dapat mengetahui image tersebut terdapat 2 sel, yaitu sel nukleus dan sel darah merah. Pertama, saya akan menjelaskan cara mendapatkan gambar nukleusnya. Kami mendapatkan nilai Bonderi untuk nukleus. Setelah mendapat nilai Bonderi tersebut, kita dapat melakukan masking agar gambar hanya menampilkan sel nukleusnya saja. Setelah mendapatkan gambar nukleusnya, kita dapat melakukan langkah-langkah yang sama untuk mendapatkan gambar sel darah merahnya. Dengan cara mencari bonderinya dan melakukan masking agar gambar hanya menampilkan sel darah merah saja. Setelah mendapatkan bagian yang penting, kita akan menggambar kontur di area gambar tersebut. Untuk menggambar kontur, terlebih dahulu kita harus mengubah warnanya menjadi hitam dan putih. Setelah kita mendapatkan gambar hitam dan putih tersebut, kita bisa mengkontur dengan mudah menggunakan OpenCV dan mengambil kontur tersebut untuk digambar ke gambar aslinya. Hasilnya akan seperti di slide ini. Sekarang, saya akan membahas tentang gambar yang terlalu teraugmentasi dalam proyek ini. Jadi, apa itu teraugmentasi? Augmentasi adalah bentuk rekayasa dari suatu media yang sedang dikerjakan oleh mesin. Jadi, dari dataset ini, hanya terdapat 400 original image yang telah direkayasa atau diaugmentasikan menjadi 12.500 image atau 12.500 gambar. Cara rekayasa yang dilakukan dapat bermacam-macam. Bisa dengan di zoom, dimiringkan, di flip, dipantulkan, digeser sekian derajat, atau bentuk-bentuk rekayasa lainnya. Kita bisa lihat pada contoh gambar bahwa gambar paling kiri adalah gambar original, dan gambar tengah dan gambar ketiga yang paling kanan adalah gambar-gambar setelah augmentasi.
Lalu, pada slide ini, kita dapat melihat bahwa gambar di kiri merupakan gambar original atau gambar sel-sel original. Sementara gambar di kanan merupakan gambar yang telah teraugmentasi sebanyak 4 kali. Sebuah gambar dapat dikatakan terlalu teraugmentasi apabila diaugmentasi terlalu banyak. Karena dalam dataset terdapat gambar yang sangat teraugmentasi, sehingga hasil segmentasi akan menghasilkan warna hitam seperti pada gambar. Dengan gambar hasil segmentasi hanya berwarna hitam, berarti warna yang dihasilkan hanyalah satu, yakni hitam. Kita bisa melewatkan bagian contouring dan draw contour untuk image yang menghasilkan warna hitam dengan memberikan kondisi jika warna yang dihasilkan hanya satu. Seperti kita bisa lihat pada gambar, terdapat potongan codingan if length image color kurang sama dengan 1, maka cetak kalau semua gambar adalah hitam. Dan sesuai output yang telah diminta, ia akan mengeluarkan output image berisi semua warna hitam. Lalu terakhir, gambar yang terlalu teraugmentasi. Dengan melewatkan contouring pada gambar yang hitam, maka hasil akhir pada gambar yang telah teraugmentasi dapat dijadikan seperti yang terlampir dalam slide. Bisa dilihat, gambar yang bagian berwarna hitam tidak dipilih dan tidak dibaca oleh mesin. Dan yang dibaca oleh mesin adalah warna-warna lain yang tidak termasuk dengan warna hitam. Sekian presentasi mengenai gambar yang terlalu teraugmentasi. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke image classification menggunakan CNN. CNN itu apa sih? CNN adalah bagian dari deep learning yang secara khusus didesain agar bisa melakukan klasifikasi image. Nah, CNN ini dibagi menjadi dua. Nih, yang pertama ada feature extraction layer, dan yang kedua ada fully connected layer. Nah, sekarang kita masuk ke feature extraction layer. Feature extraction layer itu apa sih? Feature extraction layer adalah bagian dari CNN yang berfungsi untuk mengekstrak bagian-bagian penting dari suatu image. Contohnya, misalnya kita ada gambar burung di sini. Kita bisa menggunakan feature extraction layer buat ngambil mata burungnya aja. Bagian yang selanjutnya itu fully connected layer. Nah, fully connected layer ini tempat di mana model melakukan proses training untuk klasifikasi. Nah, sekarang output layer. Nah, pada layer terakhir ini, barulah sebuah model CNN mengeluarkan hasil klasifikasinya. Nah, jadi kalau model keseluruhan CNN bisa dilihat menjadi seperti ini gitu loh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian importing data. Dataset ini dibagi jadi dua. Itu ada data test sama data training. Nah, di setiap data test dan data training itu ada folder-folder lagi. Nah, folder yang namanya misalnya neutrophil itu labelnya 0. Kalau eosinophil itu labelnya 1. Monocyte labelnya 2. Lymphocyte itu labelnya 3. Nah, seperti itu. Jadi, datanya seperti itu. Nah, setelah itu kita ambil image tersebut dan melakukan sedikit data preprocessing. Nah, preprocessing yang kita lakukan itu adalah meresize datanya jadi 160,120 pixel dan kita normalisasi datanya. Kemudian image dan labelnya dimasukkan dalam sebuah list dan nilainya di return. Nah, terus kita ada function yang namanya getData. Nah, function getData ini mengembalikan dua variabel yaitu x dan y. Kemudian kita mengubah bentuk label menjadi bentuk one-shot label menggunakan fungsi toCategorical. Nah, kita sekarang mau ngomong ke modelnya. Model kali ini kita buat itu model yang sederhana. Jadi, kita menggunakan convolutional layer dengan filternya 16, 32, dan 64. Lalu kita menggunakan maxful di setiap extraction layernya. Nah, untuk dance kita menggunakan 128 hidden node dan 4 node sebagai output layer. Nah, sekarang kita masuk ke codingan modelnya nih. Nah, karena kita menggunakan CNN, modelnya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, feature extraction layer.
Pertama kali kita menggunakan ConvStudy dengan nilai 16 dengan size filternya 3x3. Setelah itu kita max pool. Habis itu kita ConvStudy lagi dengan nilai 32, kita max pool. Lalu kita ConvStudy lagi dengan nilai 64, terus kita max pool lagi. Setelah itu kita masuk ke fully connected layer. Pertama kita flatten. Flatten ini digunakan untuk membentuk ulang sebuah vektor agar bisa digunakan sebagai input dari fully connected layer. Lalu kita masuk ke dense. Dense itu digunakan untuk menjalankan full connection neural network. Di dense ini, kita menggunakan 128 hidden node dengan 4 output layer. Nah, setelah kita membuat model itu, kita akan mengcompile model tersebut dengan menggunakan loss function, yaitu categorical cross entropy. Kenapa sih kita pakai categorical cross entropy? Karena datanya itu dibagi menjadi 4 kelas. Makanya kita pakai kategorinya cross entropy. Habis itu kita pakai optimizer yang namanya Adam. Adam ini merupakan optimizer yang sangat populer di deep learning sekarang ini. Sekarang kita masuk ke proses training. Proses trainingnya itu kita menggunakan epochnya 10. Epoch itu apa sih? Epoch itu banyaknya iterasi model tersebut di training. Jadi kayak pengulangannya, core-nya di training. Habis itu kita menggunakan batch. Batch-nya itu sebesar 32. Apa sih batch itu? Batch itu ada banyak data yang dimasukkan ke model sekali update. Jadi kalau kita lihat proses trainingnya berjalan, sekali dia masukin data itu 32, terus dia di-update kan. Oh, datanya update, akurasinya itu setiap 32 data. Nah, untuk mendapatkan model yang terbaik, maka kita akan menunjukkan model yang memiliki akurasi lebih baik dari sebelumnya. Misalnya model pas epoch pertama akurasinya 60%, terus nanti di epoch ke-8 proses akurasinya jadi 70%. Nanti kita akan ubah model yang pertama itu menjadi model yang ke-8 ini, yang di epoch ke-8 ini, karena akurasinya lebih tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke loss dan akurasi. Dari dua grafik ini, kita bisa menyimpulkan bahwa model yang kita buat ini masih underfit karena nilai akurasinya yang rendah. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa akurasi dari model kita ini masih sangat rendah, cuma 69%. Nah, sekarang kita masuk ke confusion matrix dan F-measure-nya. Dari confusion matrix yang dihasilkan, kita bisa mengetahui bahwa terdapat banyak kesalahan dalam melakukan klasifikasi. Nah, dari confusion matrix ini kita dapat melihat bahwa nilai precision yang paling rendah berada di kelas neutrophil dan nilai precision yang paling tinggi ada di kelas limfosit. Dari hasil yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa model ini kurang cocok untuk dataset ini. Oleh karena itu, kita akan menggunakan transfer learning. Salah satu cara untuk mendapatkan akurasi yang tinggi dengan lebih mudah adalah dengan menggunakan pre-train model. Pre-train model adalah model yang sudah dibikin dan ditrain oleh orang lain. Jadi kita tinggal menggunakan ulang model tersebut. Nah, di sini kita menggunakan model exception, yaitu model yang berbasis inception. Nah, maka nama lainnya ini adalah extreme inception. Nah, model inception sendiri berisi modul-modul inception, seperti yang tertera pada gambar. Di sini ada 1x1, 3x3, dan 5x5 convolution, serta ada 3x3 max pooling. Nah, untuk yang 1x1 convolution yang berwarna kuning ini, itu adalah dimension reduction untuk menghemat memori dalam melakukan training. Nah, kemudian selanjutnya akan di concatenate. Dari konsep ini, dibuat sebuah model yang berisi modul-modul inception yang lebih ekstrim. Nah, maka dibuatlah model exception. Jika dilihat dari dokumentasi Keras application, size exception cukup kecil daripada model-model lainnya, seperti VGGNet atau ResNet. Tapi walaupun kecil, proses training membutuhkan waktu sekitar setengah jam, dan itu pun menggunakan GPU yang disediakan pada Kaggle kernel. Kaggle kernel adalah aplikasi notebook, seperti Jupyter Notebook, tapi milik Kaggle, yaitu di webnya, dan dia menyediakan GPU atau TPU gratis. Exception memiliki arsitektur sebagai berikut. Entry flow memiliki input layer dan modul-modul inception. Di middle flow, dibuat modul-modul inception khusus dan akan di-repeat sebanyak 8 kali.
Baru pada akhirnya di exit flow ditambahkan satu kali inception modul dan akan dilakukan global average pooling. Dan kita akan membuat fully connected layer-nya sendiri. Untuk menginput data, kita akan menggunakan function getData. Function ini akan mereturn image dan labelnya. Preprocessing hanya akan meresize image menjadi 224 kali 224. Size ini adalah size input default dari model exception. Kemudian data akan dinormalisasi dengan min-max. Function tersebut akan dipanggil dan dimasukkan ke variabel. Image akan ditampung ke variabel X, label akan ditampung ke variabel Y. Setelah itu, variabel Y akan dirubah menjadi one hot label. Pembuatan modelnya dilakukan dengan memanggil function exception yang tersedia di keras.application. Kita juga akan menggunakan weight-nya, yaitu ImageNet. Untuk fully connected layer, kita tidak akan menggunakan fully connected layer milik exception. Tetapi kita akan membuat fully connected layer itu sendiri. Fully connected layer-nya berisi 2 kali dense dan output layer dengan 4 kategori. Untuk mencegah overfitting, kita juga akan menambahkan batch normalization dan dropout. Optimisasi parameter pada model-model CNN biasanya tidak dilakukan karena proses training yang lama dan hasil dari parameter tuning yang tidak terlalu menambah akurasi. Peneliti biasanya lebih fokus kepada arsitektur yang dibuat. Jadi untuk parameter akan diset secara manual. Dengan loss function yang digunakan adalah categorical cross entropy, karena dia memiliki 4 kategori. Dan optimizer yang digunakan adalah Adam. Adam adalah optimizer deep learning paling populer. Dan matriksnya adalah akurasi. Berikut adalah summary dari model yang telah kita buat. Entry flow, seperti yang tadi kita lihat. Bagian ini memiliki input layer dan modul inception yang akan di-repeat sebanyak 3 kali. Middle flow berisi modul-modul inception khusus yang akan di-repeat sebanyak 8 kali. Di exit flow, dibuat 1 kali modul inception, dan pada akhirnya akan dilakukan global average pooling. Berikut adalah fully connected layer yang kita buat sendiri. Model memiliki output layer dengan 4 hidden node, karena model akan melakukan klasifikasi 4 kategori. Untuk proses trainingnya, model akan ditrain sebanyak 50 epoch dengan 2 callback. Callback yang pertama adalah jika validation akurasi pada epoch yang sekarang lebih baik daripada yang sebelumnya, maka model akan disimpan. Untuk callback yang kedua, kita akan menggunakan early stopping, yaitu jika model tidak belajar sebanyak beberapa kali, kita yang set, maka proses training akan dihentikan. Untuk kali ini, kita akan mengeset sebanyak 10 kali. Maka jika setelah 10 epoch validation akurasi tidak naik, proses training akan dihentikan. Setelah 1,5 jam lamanya melakukan training, proses training telah selesai. Proses training dihentikan pada epoch ke-31. Karena kita mengeset patience sebanyak 10 kali, berarti model sudah tidak belajar dari epoch ke-21. Akurasi yang dihasilkan cukup tinggi dengan skor mencapai 93%. Mengingat data yang digunakan berupa image yang sudah diaugmentasi semua. Dari loss function yang dihasilkan, kita bisa melihat bahwa model ini sangat fluktuatif, tapi model ini tidak underfit ataupun overfit. Begitu juga untuk akurasi yang dihasilkan. Tidak terlihat adanya overfitting ataupun underfitting. Confusion matrix juga menunjukkan bahwa model ini mampu melakukan klasifikasi dengan cukup baik, walaupun masih ada kesalahan yang cukup besar pada klasifikasi monosit, di mana masih banyak image yang diklasifikasikan sebagai neutrophil. Sementara untuk klasifikasi yang lain, seperti klasifikasi neutrophil, eosinophil, dan limfosit, itu sudah cukup baik. Precision yang dihasilkan juga cukup baik, dengan skor yang paling rendah adalah precision neutrophil sebesar 70%. Precision adalah rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan hasil yang diprediksi positif. Recall yang dihasilkan sudah sangat baik. Recall artinya rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan data yang benar positif.
Berikut adalah classification report dari model kita. F1 score ini adalah balance dari precision dan recall. Kalau kita lihat, dari F1 score yang dihasilkan, hasilnya cukup baik. Support adalah total data tes yang digunakan. Sekian presentasi dari kami. Dari presentasi kami ini, kita dapat mengambil 3 buah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah pengimplementasian K-means clustering sangatlah cocok digunakan dalam proyek ini. Karena K-means clustering dapat mensegmentasi gambar berdasarkan warnanya. Dan image yang kita gunakan ini memiliki jumlah warna dominan yang sedikit, yakni 4 warna. Lalu kesimpulan kedua, model algoritma exception menghasilkan akurasi paling tinggi dibanding yang lainnya, yakni 93,9%. Jauh melampaui CNN atau Convolutional Neural Network yang berada pada 62,5%. Lalu yang ketiga, model algoritma exception tidak menunjukkan adanya overfitting maupun underfitting dalam proyek ini. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.